Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Putra Andrianto dengan NIM 0801128242. Di sini saya akan menyelesaikan tugas nomor 11 untuk algoritma pemrograman 2, yaitu misalkan terdapat tiga serak: data pegawai, data gaji, dan data pekerjaan. Serak data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Serak data gaji menyimpan ID gaji dan besar gaji. Serak data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan, nama pekerjaan. Buat program untuk A: menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan, menampilkan nama pegawai dengan besar gaji, menampilkan data nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan, menambahkan data pegawai baru. Kita langsung saja masuk ke pernyataan ke logika programnya. Di sini untuk fungsi main deklarasikan variabel n pegawai, n pekerja n, dan n gaji dan pilihan sebagai integer. Input banyak nama pegawai, nama pekerjaan, dan jumlah gaji dengan perulangan input ID pekerjaan dan nama pekerjaan dengan perulangan input ID gaji dan besar gaji, dan perulangan masukkan data pegawai dengan perulangan memilih menu. Kemudian kita 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 memilih menu. Jika pilihan satu, maka menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan. Yang kedua, menampilkan nama pegawai dengan besar gaji. Tiga, nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan. Empat, menambah data baru. Kemudian lima, untuk keluar. Selanjutnya kita masuk ke struct data pegawai. Deklarasikan data pegawai dengan elemen ID pegawai, ID pekerjaan, ID gaji, dan string nama dan tipe data string untuk nama pegawai. Kemudian kita masuk ke pernyataan. Kita masuk fungsi struct untuk struct data gaji. Deklarasikan struct data gaji dengan elemen integer ID gaji dan float besar gaji. Kemudian kita masuk ke fungsi struct data pekerjaan. Deklarasikan data pekerjaan dengan elemen integer ID pegawai dan string nama pekerjaan. Kita masuk ke codingnya. Di sini kita menggunakan include livestream dan include string, kemudian using namespace std. Kita masuk ke integer main. Fungsi main di sini kita masuk ke ada n pegawai, n pekerjaan, dan n gaji pilihan. Kemudian kita cetak n pegawai, kemudian data pegawai sama dengan array n pegawai. Nah, di sini kita cetak n pekerjaan, kemudian data pekerjaan dengan variabel pekerjaan dengan array n pekerjaan. Kemudian kita cetak gaji, kemudian data gaji untuk variabelnya gaji array n gaji. Nah, di sini kita cetak masukkan data pekerjaan, kemudian kita lakukan pernyataan perulangan integer i sama dengan 0 dengan perubahan i kurang dari n pekerjaan. Nah, kita cek apakah i-nya memenuhi dari pernyataan kondisinya. Jika memenuhi, maka kita cetak pekerjaan i array i ID pekerjaan, dan kita cetak pekerjaan array i nama pekerjaan. Nah, setelah itu kita lakukan perubahan i plus plus. Setelah kita lakukan perubahan i plus plus, kita cek apakah i-nya masih memenuhi dari pernyataan kondisinya. Jika tidak terpenuhi, maka kita keluar dari pernyataan perulangan, kita input data gaji, kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan selanjutnya, yaitu dengan i sama dengan 0 dan i kurang dari n gaji. Nah, di sini kita cek apakah i-nya masih memenuhi dari pernyataan kondisi. Jika memenuhi, maka kita cetak gaji array i, kemudian ID gaji. Kemudian kita cetak gaji array i besar gaji. Kemudian kita lakukan perubahan i plus plus. Kita cek lagi i-nya apakah masih memenuhi pernyataan kondisi. Jika masih memenuhi, jika tidak terpenuhi, maka kita keluar dari pernyataan perulangan, kita masukkan untuk data pegawai. Di sini kita lakukan pernyataan perulangan kembali, yaitu i sama dengan 0 dan i kurang dari n pegawai. Nah, apabila kondisi dari i-nya terpenuhi, maka kita cetak pegawai dengan array i ID pegawai, cetak pegawai array i nama pegawai, kita cetak pegawai array i dan ID pekerjaan, dan kita cetak pegawai array i ID gaji. Nah, setelah itu kita lakukan perubahan i plus plus. Kemudian kita cek kembali i-nya apakah masih memenuhi. Jika tidak terpenuhi, kita keluar dari pernyataan perulangan. Kemudian kita lakukan menu pilihan. Kita input untuk pilihan satu menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu, dan untuk pilihan kedua nama pegawai dan besar gaji. Untuk yang ketiga itu menampilkan nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan. Yang keempat menambah data pegawai baru. Yang kelima keluar. Kemudian kita cetak pilihan, kemudian masuk ke fungsi switch. Nah, di sini switch dengan case yang pertama itu pilihan pertama, string nama pekerjaan. Nah, kita cetak nama pekerjaan, kita lakukan boolean ditemukan sama dengan false. Kemudian kita lakukan pernyataan perulangan dengan i sama dengan 0 dan i kurang dari n.
pegawai sebagai pernyataan kondisi yang pertama. Kita cek apakah I-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, maka kita masuk ke pernyataan perulangan J sama dengan 0, J kurang dari N pekerjaan. Nah, kita cek apakah J-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, kita masuk ke pernyataan perulangan if, pernyataan kondisi if. Nah, di sini pekerjaan array J ID pekerjaan sama dengan pegawai array I ID pekerjaan, dan pekerjaan array J nama pekerjaan sama dengan nama pekerjaan. Kemudian kita cetak pegawai array I nama pegawai, cetak inline. Kemudian apabila ditemukan sama dengan true. Ini untuk prosesnya. Nah, kemudian kita keluar dari pernyataan kondisi. Kemudian kita lakukan perubahan J++, kita cek apakah J-nya masih terpenuhi. Jika tidak, kita keluar dari pernyataan perulangan J. Kemudian kita lakukan perubahan I++, kita cek lagi apakah I-nya terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka kita keluar dari pernyataan perulangan I. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika ditemukan, jika tidak ditemukan, maka cetak tidak ada pegawai dengan pekerjaan. Nah, kemudian kita keluar dari pernyataan kondisi, kemudian kita lakukan break, kemudian kita akhiri. Nah, untuk yang di case 2, itu untuk variabelnya itu gaji input, kemudian tipe data float, kemudian kita cetak gaji input, kemudian untuk bool ditemukan sama dengan false, kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan I sama dengan 0, dengan pernyataan kondisi I kurang dari N, pegawai, apabila terpenuhi I-nya, maka kita masuk ke pernyataan J, perulangan J, J sama dengan 0, J kurang dari N, gaji, kemudian kita cek apakah J-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, maka masuk pernyataan perulangan if. Dengan jika gaji array J ID gaji sama dengan pegawai array I ID gaji, dan gaji array J besar gaji sama dengan gaji input. Nah, kemudian kita cetak nama pegawai, pegawai array I dan nama pegawai, kemudian inline kita lakukan proses ditemukan sama dengan true. Nah, setelah itu kita keluar dari pernyataan kondisi, kita lakukan perubahan J++, kita cek apakah J-nya masih terpenuhi. Jika tidak, kita keluar dari perulangan J. Jika kemudian lakukan perubahan I++, kita cek kembali apakah I-nya masih terpenuhi. Jika tidak, kita keluar dari perulangan I. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi I. Jika tidak ditemukan, cetak tidak ada pegawai dengan gaji tersebut. Kita keluar dari pernyataan kondisi, lalu kita lakukan break, masuk ke case yang ketiga. Nah, di yang case ketiga ini, itu kita cetak nama pegawai, besar gaji, nama pekerjaan. Nah, dengan kita lakukan perulangan dengan I sama dengan 0 dan I kurang dari N pegawai. Kita cek apakah I-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, maka kita cetak variabel nama pekerjaan dengan tipe data string. Kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan J. Nah, di pernyataan perulangan J ini, J kurang dari N pekerjaan, kita cek apakah J-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, masuk ke pernyataan kondisi if. Di pernyataan kondisi if ini, pekerjaan dengan array J ID pekerjaan sama dengan pegawai ID array I ID pekerjaan, kemudian kita cetak proses nama pekerjaan sama dengan pekerjaan array J nama pekerjaan. Nah, setelah itu keluar dari pernyataan kondisi, kita lakukan perubahan J++, kita cek apakah J-nya masih terpenuhi. Jika tidak, keluar dari perulangan J, kemudian kita lakukan setelah itu kita lakukan perulangan I. Kita lakukan perubahan I. Jika I-nya masih terpenuhi, jika tidak terpenuhi, maka keluar dari pernyataan perulangan I. Nah, setelah itu kita lakukan float besar gaji sama dengan 0. Nah, di sini kita masuk ke pernyataan perulangan J. Di pernyataan perulangan J ini, J sama dengan 0, J kurang dari N gaji. Kemudian kita cek apakah J-nya terpenuhi. Jika terpenuhi, maka kita cetak pernyataan kondisi. Nah, di pernyataan kondisi ini, jika gaji array J ID gaji sama dengan pegawai array I ID gaji, kemudian kita lakukan proses besar gaji sama dengan gaji array J besar gaji. Apabila tidak memenuhi kondisi, kita keluar dari pernyataan kondisi, kemudian kita lakukan perubahan J++, kita cek kembali apakah J terpenuhi. Jika tidak terpenuhi lagi, maka kita keluar dari perulangan itu, kemudian kita cetak pegawai array I nama pegawai, kemudian kita cetak gaji, pekerjaan, dan nama pekerjaan. Kemudian kita lakukan perubahan I++. Nah, di perubahan I++ ini, kita cek apakah I-nya masih terpenuhi. Jika tidak, kita keluar dari pernyataan perulangan I, kita lakukan break, lalu kita akhiri untuk di yang case ketiga. Nah, di yang case keempat ini, kita cetak menambahkan data pegawai baru dengan pegawai array N pegawai ID pegawai sama dengan N pegawai plus 1. Kemudian kita cetak pegawai dengan array N pegawai nama pegawai. Nah, setelah itu kita cetak pegawai dengan N pegawai ID pekerjaan. Kemudian kita cetak pegawai dan array N pegawai ID gaji.
dan N pegawai plus plus. Kemudian kita lakukan break, lalu kita akhiri untuk yang case yang keempat. Masuk ke case yang kelima. Di sini kita masukkan keluar dari program, kita break default pilihan tidak valid. Kemudian kita akhiri case kelima. Kemudian kita masuk ke while. While pilihan tidak sama dengan 5, maka program pun berakhir. Nah, setelah itu kita masuk ke struct data pegawai. Nah, di sini ada ID pegawai dan tipe data integer, ada ID pekerjaan dan ID gaji. Nah, seterusnya ada variabel nama pegawai dengan tipe data string. Dengan kemudian kita akhiri fungsi struct, masuk ke struct data gaji. Di sini kita cetak ID gaji dengan tipe data integer dan besar gaji dengan tipe data float. Kita akhiri fungsi ini, kemudian kita masuk ke fungsi data pekerjaan. Di struct ini kita cetak ID pekerjaan dengan tipe data integer dan kita cetak nama pekerjaan dengan tipe data string. Nah, setelah itu kita akhiri fungsi struct ini. Lalu program pun selesai. Mungkin video sampai kali ini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lagi.